pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menjumpai Anda. Bersama saya, Faisa Anidia Putri. Dan inilah berita selengkapnya. Guru adalah sosok yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya mengajar, tetapi membimbing dan mendidik. Namun, apakah kita bertanya, bagaimana seorang guru dapat memilih profesi ini? Bagaimana keseharian mereka dalam mendidik siswa dan siswi di sekolah? Dan tantangan apa saja yang mereka hadapi? Dalam liputan kali ini, kita akan melihat lebih dekat kisah para guru lewat pengalaman dan cerita mereka sehari-hari. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Eka Rostika Sari, MPD. Pertanyaan pertama, mengapa Ibu Eka memilih profesi sebagai guru? Ya, jadi awalnya Ibu merasa ingin bisa mendidik anak sendiri dengan ilmu yang tentunya Ibu dapatkan di kuliah sebagai guru. Berarti Ibu dari kuliah sudah mengambil profesi guru ya, Ibu? Betul, Ibu jadi lulusan SMA, Ibu langsung kuliah ngambil jurusan guru. Dan kebetulan ingin menggali ilmu matematika. Ibu jurusannya matematika ya, Nak ya? Dan dari situ, tentu guru itu kan bukan saja mengajar ya, bukan saja memberi ilmu pelajaran saja, tapi Ibu juga harus bisa mendidik. Nah, dari mendidik anak-anak atau siswa-siswa Ibu ingin menerapkan pula untuk anak-anak Ibu, sehingga insya Allah Ibu berharap anak-anak Ibu juga bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter atau martabat yang baik, seperti itu. Berarti awalnya Ibu memilih profesi sebagai guru karena ingin mendidik anak Ibu sendiri ya, Ibu? Betul, kalian terutama adalah anak dulu. Nanti setelah itu insya Allah anak-anak didik yang lain itu menjadi kewajiban Ibu juga. Baik, Ibu. Selanjutnya, kira-kira keterampilan apa saja yang paling penting untuk menjadi seorang guru? Yang satu tentu ilmunya. Kalau misalnya kita guru masuk ke guru matematika, berarti ilmu matematika itu yang harus kita miliki. Yang kedua, keterampilannya adalah bagaimana pendekatan ke anak didik. Karena kan setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Yang ketiga, tentu aja kesabarannya. Kalau kita nggak sabar, bagaimana bisa mendidik anak-anak yang memang berbagai macam karakter. Seperti itu. Ibu. Di dalam setiap pekerjaan pasti ada tekanan kan ya, Ibu? Bagaimana cara Ibu mengatasi tekanan dan stres di pekerjaan Ibu? Sebetulnya ketika awal-awal mungkin tantangan itu lebih berat, lebih besar. Karena kita masih muda, masih terkadang kesabarannya kurang, idealisnya masih tinggi. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya kita belajar di mana yang terutama pendekatan dulu. Apa sih permasalahan anak ini sehingga anak itu bikin kita gregetan lah gitu ya, bikin kita emosi terkadang, bikin kita ini kenapa, kita tanya dulu dan kita nggak paksakan juga dia menyenangi apa pelajaran kita. Tetapi Ibu hanya bilang segala sesuatu harus diikutin, segala sesuatu harus dijalanin. Nanti awalnya dia kayak merasa nggak suka, lama-lama karena dia terbiasa mengikuti apa yang sudah kita arahkan, walaupun awalnya mungkin keterpaksaan mereka belajar matematika khususnya ya, tapi karena terbiasa, akhirnya mereka mulai merasa suka sedikit-sedikit, pelan-pelan. Oh begini, akhirnya terkadang ada beberapa murid bilang, kok saya dulu nggak suka matematika, kenapa sekarang jadi saya suka? Oh ini dia nih guru idola saya, oh ini nih mata pelajaran kesenangan saya, karena dia ya ibaratnya dia pelajari sedikit dari yang insya Allah dari kesabaran yang kita berikan kepada mereka. Jadi intinya sabar dulu aja. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa langkah pertama yang Ibu lakukan untuk menekuni profesi Ibu? Tentunya yang pertama itu kita harus memperkenalkan dulu bidang kita. Ini loh, ini guru tuh begini, ini loh yang harus dipelajari. Kebetulan Ibu matematika, Ibu arahkan ini loh matematika, dan ini yang biasa di kehidupan sehari-hari juga akan kita temukan, sehingga mereka akhirnya dengan sendiri tertarik untuk mencoba. Oh ya coba, tanpa harus dipaksakan atau terpaksa, mereka akhirnya ketika mencoba jadi merasa ikhlas gitu, merasa jadi suka kayak begitu. Baik, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk perkembangan profesi guru di masa depan? Ibu berharap apapun profesinya ya sebetulnya ya, dia harus menyenangi dulu, dipelajari dulu dengan baik, ditekuni dulu, nanti dengan sendirinya bisa katanya ala biasa ya, ketika sudah dia terbiasa dengan apa yang menjadi profesinya, insya Allah dia akan menjalaninya dengan baik. Jadi sekali lagi, apapun itu profesinya, khususnya guru, pelajari dulu dengan baik. Kemudian lihat sisi positifnya seperti apa. Apalagi biasanya untuk kaum perempuan ya, yang profesi guru kan nanti bukan saja harus mengajarkan anak didiknya, tapi dia bagaimana bisa menerapkan ilmu yang dia dapat pada keluarganya, pada anak-anaknya, seperti itu. Sehingga keberhasilan bukan untuk anak orang lain, terutama untuk anak sendiri dulu. Baik, terima kasih atas wawancara pada hari ini, Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.